Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah dapat hadir pada kesempatan hari ini. Selawat beriringkan salam tidak lupanya kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kembali lagi kita ke dalam kegiatan MOC ini, yang alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan evaluasi kedua, walaupun hanya beberapa orang yang mengikuti evaluasi 2 tersebut. Semoga kita semua bisa tetap aktif dalam kegiatan MOC kali ini. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan membahas soal evaluasi kedua kemarin. Mungkin kepada rekan-rekan diharapkan dapat mengaktifkan kameranya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Uwan. Baik. Nah, ini adalah soal evaluasi 2 kemarin. Untuk isian singkat, semuanya mendapatkan nilai 0. Mungkin langsung saja kita bahas. Nah, soal yang pertama yaitu diketahui suatu himpunan vektor S di mana 2,-1 dan 1,0. Apakah S merupakan basis untuk R kuadrat? Nah, langkahnya yang pertama yaitu kita lakukan uji kebebas linearan. Akan dicari K1 dan K2 sehingga K1 V1 ditambah K2 V2 sama dengan 0. V1-nya yaitu 2,-1 dan V2-nya yaitu 1,0. Disubstitusi ke rumus ini sehingga diperoleh 2K1 ditambah K2 sama dengan 0 dan negatif K1 dikali negatif 1 sama dengan negatif K1, K2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi negatif K1 sama dengan 0. Maka K1 sama dengan 0 dan K2 sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa S merupakan bebas linear. Selanjutnya yaitu kita melakukan uji apakah S membangun R kuadrat. Misalkan V adalah A, B merupakan elemen dari R kuadrat dengan A, B yaitu sembarang. Akan dicari K1 dan K2 sehingga V sama dengan A, B sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2, di mana ini merupakan rumus dari bebas linear. Dan dimasukkan V1-nya yaitu 2,-1 ditambah V2-nya yaitu 1,0 sehingga diperoleh 2K1 ditambah K2 sama dengan A. Dan K1 dikali negatif 1 yaitu negatif K1 dikali negatif 1 yaitu negatif K1, K2 dikali 0 yaitu 0. Jadi negatif K1 sama dengan B.
sehingga diperoleh K1 sama dengan negatif B, dan K2 sama dengan A dikurang 2 dikali K1, yaitu K1-nya negatif B. Sehingga diperoleh A negatif 2 dikali negatif B positif 2B. Nah, berdasarkan uji untuk V sama dengan A, B di R2, maka K1 dan K2 selalu ada. Sehingga V sama dengan K1 2, negatif 1 ditambah K2 1,0, artinya S adalah basis untuk R2, yang disebut juga dengan basis tidak tunggal. Nah, untuk soal yang kedua yaitu soal esai. Soalnya yaitu diketahui V1 sama dengan 2, negatif 1 dan V2 sama dengan negatif 4,2. Apakah V1 dan V2 merupakan vektor bebas linear? Perhatikan kombinasi linearnya, yaitu K1 V1 ditambah K2 V2 sama dengan 0. V1 yaitu substitusi V1-nya ke dalam rumus, sehingga diperoleh K1 2 dikali 2, negatif 1 ditambah K2 yaitu V2-nya negatif 4,2 sama dengan 0. Dengan melakukan distribusi perkalian, maka diperoleh 2K1 dikurang K1 ditambah negatif 4K2, 2K2 sama dengan 0. 2K1 dikurang 4K2 sama dengan 0, dan negatif K1 ditambah 2K2 sama dengan 0. Dengan menggunakan eliminasi Gauss atau lainnya ditentukan solusi SPL di atas, maka diperoleh K1 sama dengan T dan K2 sama dengan 2T. Nah, substitusi T sama dengan 0, sehingga diperoleh K1-nya sama dengan 0 dan K2-nya sama dengan 0. Untuk T sama dengan 1, maka K1-nya sama dengan 2 dan K2-nya sama dengan 1. Disubstitusi ke sini. Berarti SPL memiliki solusi tak trivial, sehingga V1 dan V2-nya adalah vektor-vektor tak bebas linear. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita masuk kepada materi pada hari ini, yaitu mengenai ruang hasil kali dalam. Nah, ruang hasil kali dalam ini terbagi menjadi 3 subpokok bahasan. Yang pertama yaitu definisi dari ruang hasil kali dalamnya, yang kedua yaitu himpunan ortogonal dan ortonormal, dan yang ketiga yaitu proses Gram-Schmidt. Untuk subpokok pembahasan yang pertama yaitu definisi ruang hasil kali dalam. Misalkan V adalah suatu ruang vektor, dan vektor U, vektor V merupakan anggota dari vektor V. Maka notasi ini dinamakan hasil kali dalam jika memenuhi keempat aksioma berikut. Yang pertama yaitu hasil kali dalam U terhadap V sama dengan hasil kali dalam V terhadap U. Nah, di mana di sini terjadi pertukaran posisi.
atau kita kenal dengan sifat simetris. Yang kedua yaitu hasil kali dalam U tambah V terhadap W sama dengan hasil kali dalam U dan W ditambah hasil kali dalam ditambah hasil kali dalam V terhadap W. Kita sebut dengan sifat aditivitas atau sifat penjumlahan. Aksioma yang ketiga yaitu untuk suatu K, elemen dari bilangan real, di mana K ini adalah skalar, maka KU terhadap V sama dengan U terhadap KV. Oh, ini salah tulis ya. Disebut juga dengan sifat homogenitas. Dan sifat yang keempat yaitu sifat positivitas, yaitu hasil kali dalam U terhadap U lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap U, dan hasil kali dalam U terhadap U sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor U merupakan vektor 0. Disebut sifat positivitas. Nah, selanjutnya, jika V merupakan suatu ruang hasil kali dalam, maka norma atau dibacaan norm, yaitu panjang sebuah vektor U, dinyatakan oleh norm U. Ini adalah lambang dari panjang vektor U atau norm U, yang didefinisikan oleh norm U sama dengan hasil kali dalam U terhadap U dipangkatkan setengah selalu lebih dari atau sama dengan 0. Karena tentu saja kita sedang menghitung jarak, dan jarak tidak mungkin hasilnya negatif. Nah, dari manakah rumus ini berasal? Nah, rumus ini berasal dari seperti yang sudah kita ketahui pelajaran kita sebelumnya, yaitu dalam aljabar linear elementer ada ruang hasil kali dalam Euclid atau R pangkat N, di mana R pangkat N ini didefinisikan U dot V sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah dan seterusnya sampai UN Vn. Dan jika hasil kali dalam U terhadap U, maka U1 ditambah U2 dan seterusnya sampai UN dikali UN. Nah, dapat kita sederhanakan menjadi U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat dan seterusnya sampai UN kuadrat. Maka jika kita pangkatkan ini dengan setengah, artinya sama dengan kita akarkan bentuk ini. Dan hasilnya akan sama dengan panjang dari vektor U atau norm dari vektor U. Sehingga diperoleh rumus yang ini. Untuk contoh soalnya yaitu
Nah, untuk contoh soalnya yaitu tunjukkan bahwa ruang hasil kali dalam U terhadap V sama dengan U1 V1 ditambah 2U2 V2 dikurang 3U3 V3 bukan merupakan hasil kali dalam. Nah, cara membuktikannya yaitu kita buktikan secara berurutan dari aksioma 1 sampai aksioma 4. Kemudian kita lihat aksioma mana yang tidak memenuhi persamaan hasil kali dalam yang ada pada soal ini. Nah, untuk sekarang coba teman-teman cari soal berikut. Pastikan apakah hasil kali dalam ini bukan merupakan hasil kali dalam. Silahkan teman-teman cari dalam waktu 10 menit. Dan jika sudah dapat hasilnya boleh dikirim ke WA Amel atau ke grup. Amel tunggu 10 menit lagi.
Baik, apakah teman-teman semuanya sudah menemukan hasilnya? Kepada Zaini, silakan untuk menjelaskan jawaban yang diperoleh. Kepada Zaini, disilahkan. Halo, apakah suara Uni kedengaran? Jelas, Un. Nah, kepada Zaini, disilahkan. Baik, Un. Untuk yang pertama, untuk aksioma yang pertama kan syaratnya itu adalah harus simetris, yaitu hasil ke dalam UV itu sama dengan VU atau kebalikannya. Jadi kalau kita buktikan U1 V1 U1 V1 ditambah 2 U2 V2 dikurang 3 U3 V3 sama dengan V1 U1 tambah 2 V2 U2 dikurang 3 V3 U3. Ini jelaskan terbukti bahwa kalau terbukti simetris di mana V itu V, U kayak gitu. Yang kedua yaitunya adalah memenuhi sifat aditivitas, di mana kita ketahui bahwa U tambah V, W sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Mana kan itu kita anggap sebagai W1, W2 sama W3. Terus seperti operasi sesuai dengan aturannya, kan aturannya U tambah V, W. Jadi kita masukkan aja U1 tambah V1 dalam kurung kayak gitu sampai selanjutnya. Jadi itu memenuhi sifat aditivitas. Yang ketiga adalah untuk sifat suatu K elemen dari R, di mana K hasil tadi dalam U, V, di mana kan itu ada 3 tadi. Jadi kita masukkan KU1 tambah KU2, KU3. Selanjutnya KU1 dikali dalam dengan V1, V2, V3. Jadi KU1 V1 tambah 2 KU2 V2 dikurang KU3 V3 sama dengan kita keluarkan K-nya. Jadi K2 U1 V1 tambah 2 U2 V2 dikurang 3 U3 V3. Jadi kan memenuhi K hasil kali dalam U sama V. Jadi yang keempat adalah tidak memenuhi sifat positivisme. Kenapa? Yaitunya adalah ketika U1 U2 ditambah U2 V2 dikurang 3 U3 V3. Ketika kita pindahkan, yaitunya beda Zaini yang turun. Kalau yang Zaini yang keempatnya, jadi 3 U3 kuadrat. Zaini bisa share screen? Belum Zaini foto lagi tuh. Kirim aja ke WA Uni atau ke grup. Apa juga?
Baik, silakan lanjutkan penjelasannya, Zain. Halo Zaini, silakan lanjutkan penjelasan yang sifat yang keempat. Baik, Uni. Untuk yang sifat keempat yaitu adalah harus memenuhi sifat positivisme. Yaitunya syarat memenuhi sifat positivisme yaitu adalah ketika hasil dari U, U-nya itu besar sama 0 untuk setiap U. Dan anggota hasil kali dalam U itu sama dengan 0 atau U sama dengan ketika kita misalkan dengan 3U3 kuadrat. 3U3 kuadrat kita anggap U-nya itu sama 0 kan. Jadi 3U kuadrat besar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat, di mana U-nya itu kecil dari 0. Kalau kita misalkan contohnya angkanya kita ganti sama 1, kita masukkan ke persamaannya. Persamaan tunjukkan bahwa U1, P, U1 P1 tambah 2 U2 P2 dikurang 3 U3 P3. Misalkan kita masukkan angka 1 aja misalkan kan. Jadi kalau sesuai dengan persamaannya itu adalah 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 kuadrat kurang 3 kali 1 kuadrat. Itu kan hasilnya 0, berarti kan terbukti kayak itu. Baik, terima kasih Zaini. Nah, benar ya yang disampaikan oleh temannya. Untuk yang lainnya bagaimana? Apakah hasil yang diperoleh sama atau ada yang berbeda? Kepada Nike. Halo Nike. Umar, gimana Umar? Atau tidak ada yang mencari jawabannya? Baik, mungkin. Nah, di sini kalau cara Uni, yang nomor 4 sama dengan Zaini, di mana sifat positivitas ini yaitu hasil kali dalam U terhadap U selalu lebih dari atau sama dengan 0. Di mana hasil kali dalam U terhadap U sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor U merupakan vektor 0. Nah, diperoleh hasil kali dalam U terhadap U itu yaitu U1 ditambah 2 U2 dikurang 3 U2 U3. Dan dapat disederhanakan menjadi U1 kuadrat ditambah 2 U2 kuadrat dikurang 3 U3 kuadrat. Nah, apakah ini lebih dari atau sama dengan 0? Tentu saja kita tidak bisa menjamin bahwa bentuk ini selalu lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap untuk setiap vektor U. Nah, jadi terjadi jika dan hanya jika U1 kuadrat ditambah 2 U2 kuadrat selalu lebih dari atau sama dengan 3 U3 kuadrat. Atau bahasa lainnya kita pindah luaskan. Nah, jadi tentu saja karena kita memilih syarat di sini, karena kita memiliki syarat, yaitu syaratnya besar sama 3 U3 kuadrat. Jadi hasil kalinya tidak dapat dipastikan bahwa hasilnya tidak akan lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap U. Dengan demikian, aksioma 4-nya tidak terpenuhi. Jadi, hasil kali dalam U terhadap V bukan merupakan hasil kali dalam. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu kita masuk kepada, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Jika tidak ada, berarti semuanya sudah paham. Mungkin langsung kepada sifat-sifat dari ruang hasil kali dalam. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di dalam ruang hasil kali dalam, dan K merupakan skalar, maka di sini sifat-sifat hasil kali dalamnya ada 5. Yang pertama yaitu untuk hasil kali dalam 0 terhadap V akan sama dengan hasil kali dalam V terhadap 0, di mana hasilnya sama dengan skalar 0. Yang kedua yaitu hasil kali dalam U terhadap V tambah W sama dengan hasil kali dalam U terhadap V ditambah V terhadap W. Nah, Ini maaf sebelumnya, Un. Share screen nggak kelihatan, Un. Oh, maaf. Nggak kelihatan ya. Jadi dari tadi nggak ada. Makasih ya. Oke, baik. Kita ulangi lagi. Selanjutnya sifat-sifat ruang hasil kali dalam. Jika U, V, dan W adalah vektor di dalam ruang hasil kali dalam, maka dan K adalah skalar, maka terdapat 5 sifat yang memenuhi sifat dari hasil kali dalam ini. Yang pertama yaitu hasil kali dalam 0 terhadap V akan sama dengan hasil kali dalam V terhadap 0. Dan dihasilkan skalar 0. Yang kedua yaitu hasil kali dalam U terhadap V tambah W akan sama dengan hasil kali dalam U terhadap V ditambah hasil kali dalam V terhadap W. Ini mirip dengan aksioma aditivitas atau aksioma yang kedua tadi, yaitu aksioma penjumlahan. Dan yang ketiga yaitu hasil kali dalam U terhadap KV akan sama dengan hasil kali dalam K hasil kali dalam U terhadap V. Dan ini mirip dengan homogenitas karena ada K yaitu skalar. Dan yang keempat yaitu hasil kali dalam U dikurang V terhadap W akan sama dengan hasil kali dalam U terhadap W dikurang hasil kali dalam V terhadap W. Dan ini kita perhatikan tanda negatifnya di sini. Dan di bawah menjadi tanda pengurangan dari hasil kali tersebut. Selanjutnya yaitu sifat yang kelima, hasil kali dalam U terhadap V kurang W sama dengan hasil kali dalam U terhadap V dikurang hasil kali dalam U terhadap W. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita langsung masuk kepada sub pokok pembahasan yang keempat, yaitu himpunan ortogonal dan ortonormal. Nah, sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan himpunan ortogonal jika semua pasangan yang berbeda dalam himpunan tersebut adalah ortogonal.
Nah, ortogonal seperti yang sudah kita ketahui bahwa arti dari ortogonal ini yaitu saling tegak lurus. Dan himpunan ortonormal yaitu himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang atau norm 1. Nah, intinya yaitu jika himpunan ortogonal berarti saling tegak lurus, dan jika ada ortonormal, maka panjangnya 1. Untuk contohnya yaitu, contoh vektor basis berikut ini merupakan vektor yang saling ortonormal. Ortonormal tadi artinya panjangnya 1 satuan. Contoh yang pertama yaitu untuk vektor U1. Terdiri dari 1, 0, 0, atau bentuk lainnya seperti ini. Disebut juga vektor basis sumbu X. Dan untuk U2 yaitu 0, 1, 0, atau vektor U2-nya 0, 1, 0, disebut vektor basis sumbu Y. Dan untuk U3-nya yaitu 0, 0, 1, atau U3-nya 0, 0, 1, merupakan vektor basis untuk sumbu Z. Nah, kita cari panjang dari masing-masing vektor ini. Sehingga vektor basis berikut ini merupakan vektor saling ortonormal, karena diperoleh panjangnya yaitu 1. Nah, untuk contoh selanjutnya, coba cari periksa. Share screen. Periksa contoh selanjutnya yaitu periksa apakah himpunan vektor berikut ini merupakan ortonormal. Sama dengan satu, 0,
0 dan negatif 1, 0. Dan untuk vektor B yaitu 1, 0, 1, 0 dan negatif 1. Nah, coba teman-teman semuanya cari soal berikut ini.
Untuk yang menjawab soal ini, yang A. Julia, yang B. Akilul Asra. Kepada Julia, apakah sudah memperoleh jawabannya? Halo Julia. Sudah tapi masih ragu Ragunya di mana? Julia hasilnya bukan oktogonal dia Coba jelasin. Atau bisa kirim ke Uni. Kepada Akil, apakah sudah dapat hasil yang nomor B? Kalau Akil mungkin masih banyak yang ragu nih. Ragunya di mana? Untuk pembuktiannya itu nih. Tadi dia agak buruk nih. Jadi masih agak kurang paham nih. Gimana tadi? Soalnya putus-putus ini. Halo, bisa diulang Akil? Halo, apakah Saroni kedengaran? Halo, Assalamualaikum. Ya, Un. Apa tadi kata Akil? Krik-krik. Kepada Umar, silakan menjelaskan nomor yang B. Kepada Nike, dimohon untuk menjelaskan nomor yang B atau yang A. Hilang. Izin,
Iya, silahkan Nike. Kalau Nike dapatnya yang B itu ortogonal, tapi masih ragu. Ortogonal atau ortonormal? Ortonormal. Ortonormal. Oh. Iya. Keduanya tak Un. Kepada Faiz, silakan menjelaskan yang nomor A atau B. Halo Faiz. Ya, Un. Masih ragu, Un. Oh, semuanya masih ragu. Tadi ditanya nggak ada yang jawab. Halo Carmelia Yohanda. Ya, On. Silakan. Belum. Hah? Belum lagi. Oh, mantap. Belumnya di mana? Kepada Umar. Umar gimana? Halo Umar. Apakah kelihatan share screen-nya? Kelihatan, Un. Nah, ini udah kelihatan. Nah, mungkin kita jawab bersama-sama. Nah, periksa apakah vektor berikut ini merupakan ortonormal atau ortogonal. Nah, untuk yang A yaitu kita misalkan himpunannya A1 dan A2. Nah, ortogonal tadi yaitu himpunan yang saling tegak lurus dan hasilnya itu adalah 0. Nah, kita kalikan A1 dan A2-nya. 1 dikali negatif 1, negatif 1. 0 dikali 0, 0. Jadi diperoleh hasilnya negatif 1. Dan hasilnya itu tidak sama dengan 0. Maka A bukan merupakan himpunan ortogonal. Karena A bukan ortogonal, maka A bukan ortonormal. Nah, sampai di sini apakah ada yang ragu? Jika tidak, kita lanjut ke himpunan yang B. Nah, himpunan yang B ini kita misalkan ini adalah B1 dan ini B2.
Maka hasil kalinya yaitu B1 dikali B2. 1 dikali 0, 0. 0 dikali negatif 1, 0. Jadi hasilnya 0. Maka himpunan B ini merupakan himpunan ortogonal atau tegak lurus. Selanjutnya kita cari untuk ortonormalnya, yaitu dengan mencari panjang masing-masing vektor ini. Untuk B1 panjangnya yaitu akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat, sehingga diperoleh hasilnya 1. Dan untuk B2 yaitu hasilnya akar dari 0 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat, sama dengan hasilnya 1. Nah, sehingga diperoleh bahwa B adalah himpunan ortonormal. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada lagi, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Untuk proses gram snipnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita pada hari ini? Jika tidak ada, jangan lupa isi absennya. Dan jangan keluar dulu karena kita akan masuk kepada sesi dokumentasi. Kepada rekan-rekan semuanya diharapkan untuk dapat mengaktifkan kameranya. Dan jangan lupa absennya diisi. Pada semuanya diharapkan mengaktifkan kameranya. Kepada Julia, Azra, Nike, Carmelia, baik, langsung saja kita mulai. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, nanti kayak satu, dua, tiga. Nah, terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Absennya jangan lupa diisi. Uni mohon maaf apabila ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Uni sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absennya jangan lupa diisi.